Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya di sini, Dira Arista, dengan nomor NIM 2201071005 dengan nomor urut absen 03 dari kelas 2A di 3 akuntansi dengan mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, pada video kali ini, di pertemuan keempat, Dira akan mengupas dan menjelaskan mengenai operasional giro. Sebelumnya, Dira telah membahas mengenai operasional deposito. Dan sekarang kita masuk kepada operasional giro. Nah, di operasional giro ini kita akan membahas mengenai 6 poin penting. Yang pertama, kita akan membahas pengertian giro. Yang kedua, perbedaan cek dan bilet giro. Yang ketiga, mekanisme pembukaan giro, mekanisme penyusunan giro, penarikan giro, hingga penutupan rekening giro. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian giro. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media, yaitu cek atau bilet giro dan sarana penulisan pembayaran lainnya. Nah, dana yang dihimpun tersebut bagi bank adalah merupakan utang jangka pendek, sebab dana yang tersimpan tersebut dapat ditarik dan setiap saat sepanjang dana mencukupi. Setiap penarikan dan penyetoran akan diadministrasikan oleh bank sesuai dengan jenis transaksi, dan setiap akhir bulan, nasabah menerima laporan transaksi yang disebut dengan rekening koran. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan cek dan bilet giro. Apa saja perbedaan antara cek dan bilet giro? Yang pertama, kita lihat dari pencairan dana. Dari pencairan dana, yang pertama, eh, cek dapat langsung diuangkan secara tunai di bank, sedangkan giro tidak boleh langsung dicairkan atau diuangkan dalam bentuk tunai. Dan yang kedua, biaya materai. Nah, di sini perbedaan cek dan bilet giro yang kedua yaitu biaya materai. Penarikan cek di bank akan dikenakan biaya materai sesuai ketentuan, sedangkan pihak penarikan giro dibebaskan dari biaya materai atau tidak membayar biaya materai. Dan untuk perbedaan yang ketiga yaitu uang tunai. Cek mempunyai fungsi sebagai surat perintah dari pemilik rekening kepada bank untuk membayar menggunakan uang tunai kepada individu yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan giro mempunyai fungsi sebagai surat perintah dari pemilik rekening giro kepada bank untuk memindahkan uang kepada individu yang tertera dalam bilet dan memiliki rekening terdaftar pada bank tertentu. Dan untuk perbedaan yang keempat yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Terkadang dicek hanya tercantum tanggal penerbitan karena terdapat cek mundur. Pada cek jenis ini, misalkan kita memberikan cek tanggal 7 Januari 2023, tapi baru bisa dicairkan pada tanggal 10 Januari 2023, umumnya karena pemberi cek belum memiliki cukup dana. Sedangkan giro mencantumkan tanggal dan penerbitan efektif dalam bilet yang diberikan. Tanggal penerbitan adalah tanggal pembuatan bilet, sedangkan tanggal efektif adalah mulai berlakunya perintah untuk memindah bukukan dari rekening penarik ke rekening penerima. Dan untuk perbedaan selanjutnya yaitu sumber hukumnya. Nah, di mana sumber hukum yang diterapkan untuk cek adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sedangkan sumber hukum yang digunakan pada giro adalah Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Setelah kita mengetahui perbedaan cek dan bilet giro, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pembukaan giro. Nah, mekanisme pembukaan giro dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, pilih bank dan pilih bank yang akan kita buka, di mana yang akan kita buka rekening giro. Dan yang kedua, penuhi persyaratan. Nah, tentunya setiap bank akan memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk membuka rekening giro. Biasanya kita akan memerlukan dokumen-dokumen seperti KTP, NPWP, atau surat keterangan domisili atau identitas diri lainnya. Dan yang ketiga, setelah itu kunjungi cabang bank. Nah, cabang bank yang kita pilih nih, seperti kayak ada cabang bank yang memberikan layanan pembukaan rekening secara online, dan kita juga dapat melakukan itu dengan melalui situs web atau melalui media sosial atau aplikasi mobile banking lainnya. Dan selanjutnya, isi formulir. Nah, isi formulir di sini kita akan meminta informasi
tentunya pihak bank nantinya akan meminta informasi pribadi kita seperti data diri atau hal-hal lainnya seperti alamat, nomor telepon, atau informasi keuangan lainnya. Dan selanjutnya, setelah kita mengisi formulir, kita akan melakukan verifikasi identitas. Nah, yang mana bank akan memeriksa dan memverifikasi dokumen-dokumen yang kita berikan. Dan selanjutnya, kita pilih jenis rekening. Nah, dalam memilih jenis rekening, kita akan biasanya kita akan disajikan dengan berbagai variasi rekening, seperti rekening perorangan, rekening bisnis, rekening khusus, dan rekening yang lainnya. Setelah kita memilih jenis rekening, kita akan melakukan deposit awal, yang mana ini hanya beberapa bank yang mengharuskan deposit awal. Ada yang bank mengharuskan deposit awal, ada juga bank yang tidak mengharuskan deposit awal. Dan yang selanjutnya yaitu tanda tangani dokumen yang sudah kita serahkan dan kita isi dengan identitas diri, maka pihak bank akan meminta kita untuk menandatangani dokumen tersebut. Setelah kita menandatangani dokumen tersebut, kita akan menerima buku rekening yang diberikan oleh pihak bank. Dan selanjutnya kita akan mengaktifkan rekening. Setelah kita menerima rekening atau membuka rekening, kita akan mengaktifkan rekening kita tersebut, dan biasanya dengan cara melakukan setoran pertama atau menggunakannya dalam transaksi. Dan tentunya pastikan semua transaksi dan biaya persyaratan yang lainnya sudah terpenuhi ya, teman-teman, sebelum kita membuka rekening giro. Nah, itulah mengenai mekanisme pembukaan giro. Selanjutnya, kita akan masuk kepada mekanisme penyetoran giro. Bagaimana pula dengan langkah-langkah mekanisme penyetoran giro? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, setoran tunai. Nah, kita dapat pergi langsung ke cabang bank dan kita akan melakukan setoran tunai melalui kasir atau mesin penyetoran uang. Yang biasanya kita diminta untuk mengisi slip setoran yang mencantumkan jumlah yang akan disetor dan nomor rekening giro kita. Selanjutnya setoran cek. Kita dapat menerima cek dari pihak lain. Kita juga dapat mendepositokannya ke rekening giro. Kita dengan cara membawa cek tersebut ke cabang bank atau menggunakan layanan setoran cek melalui ATM atau aplikasi online lainnya. Setelah itu, kita dapat melakukan penyetoran giro melalui transfer bank dan seperti melalui ATM atau yang lain atau aplikasi online lainnya. Dan setelah itu kita akan bisa juga melakukan setoran itu melalui ATM, melalui aplikasi perbankan mobil banking atau setoran otomatis. Nah, di sini kalau setoran otomatis itu kita sendiri yang mengatur setoran otomatis yang ada di rekening giro kita. Berarti sejumlah uang yang kita atur itu bisa kita atur sendiri berapa keluarnya gitu, berapa yang kita ingin cairkan atau kita cairkan ke bank dan hal lainnya. Dan pastikan untuk memeriksa kebijakan dan biaya yang mungkin terkait dengan setoran ke rekening giro. Dan selalu pastikan untuk mencatat setiap transaksi setoran yang kita lakukan agar dapat melacak saldo dan memastikan bahwa saldo telah diproses dengan benar dan lancar. Nah, itulah mekanisme penyetoran giro. Setelah kita membahas penyetoran giro, selanjutnya kita akan membahas mengenai penarikan rekening giro. Bagaimana dengan mekanisme penarikan rekening giro ini? Hal pertama yang kita lakukan yaitu penarikan tunai di ATM. Nah, penarikan giro kita dapat tarik melalui ATM. Dan selanjutnya dapat juga kita tarik melalui cek. Nah, dengan cara menulis cek untuk diri sendiri atau pihak lain. Kemudian mencatat jumlah yang ingin kita tarik dari rekening kita. Kemudian cek tersebut dapat diuangkan di bank yang mana tempat kita membuka rekening yang pertama. Dan yang selanjutnya kita dapat melakukan penarikan rekening giro melalui transfer bank. Nah, kita bisa mentransfer uang dari rekening giro ke rekening bank lainnya yang dapat dilakukan melalui layanan perbankan online atau dengan mengunjungi langsung cabang bank. Dan penarikan rekening giro lainnya dapat dilakukan dengan penarikan di cabang bank. Di sini kita dapat langsung mendatangi kantor cabang bank dan melakukan penarikan uang tunai melalui kasir. Dan penarikan rekening giro juga dapat dilakukan dengan aplikasi perbankan mobil banking ya teman-teman. Kan sekarang kan udah canggih, kita dapat melakukan penarikan di aplikasi yang ada di HP, misalnya kan mobil banking contohnya.
Dan yang terakhir ada setoran otomatis, di mana kita dapat menarik uang dari rekening giro sesuai dengan yang kita inginkan atau mengatur pembayaran otomatis. Dan penting untuk selalu menjaga catatan transaksi penarikan kita dan memastikan bahwa kita memiliki saldo yang cukup di rekening giro. Dan sebelum melakukan penarikan, kita periksa dulu nih kebijakan bank yang ada atau yang terkait mungkin atau biaya-biaya yang dikenakan kepada kita atas penarikan tunai di ATM dan layanan penarikan lainnya. Pastikan juga untuk menjaga keamanan kartu ATM dan PIN kita agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah, itulah mekanisme dari penarikan rekening giro. Dan untuk mekanisme yang terakhir, yaitu mekanisme penutupan rekening giro. Dan bagaimana pula dengan langkah-langkah mekanisme penutupan rekening giro ini? Nah, untuk penutupan rekening giro ini, kita dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, persiapan rekening alternatif. Nah, sebelum menutup rekening giro, kita harus mempersiapkan atau memiliki rekening alternatif yang sudah siap digunakan yang dapat menjadi rekening giro di bank lain atau jenis rekening lain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk yang kedua, cek saldo. Pastikan bahwa saldo di rekening giro kita mencukupi untuk menutup rekening dan membayar semua biaya terkait jika ada. Pastikan untuk mengklarifikasi apakah ada biaya penutupan rekening yang akan dikenakan oleh bank. Dan yang ketiga, hubungi bank. Hubungi bank dapat melalui cabang telepon atau layanan perbankan online. Dan yang keempat, jangan lupa isi formulir penutupan. Jika diperlukan, isi formulir penutupan rekening yang disediakan oleh pihak bank. Dan yang kelima, lakukan penarikan sisa saldo. Nah, misalnya kita ada memiliki saldo yang tersisa di bank, kita dapat melakukan penarikannya pada penutupan rekening sebelum kita menutup rekening giro. Dan yang keenam, pastikan semua transaksi sudah diproses. Nah, ini merupakan bagian terpenting sebelum kita menutup rekening. Kita harus memastikan terlebih dahulu semua transaksi itu sudah diproses atau belum. Ini untuk selanjutnya kembalikan barang yang bank berikan tuh misalnya kayak barang lain misalnya kartu ATM atau cek buku atau hal lainnya yang diberikan oleh bank dapat kita kembalikan pada penutupan rekening giro. Dan selanjutnya periksa dan simpan bukti yang diberikan oleh pihak bank kepada kita. Dan jangan lupa juga periksa penggunaan otomatis. Dan terakhir pantau terus rekening kita. Setelah beberapa bulan melakukan penutupan rekening giro, jangan lupa pantau terus rekening kita untuk memastikan tidak ada biaya dan transaksi yang tidak sah muncul di rekening kita. Nah, penting untuk mengikuti prosedur penutupan rekening yang telah ditentukan oleh bank dan memastikan bahwa semua persyaratan mereka dipenuhi. Beberapa bank mungkin memiliki kebijakan penutupan yang berbeda, seperti persyaratan waktu tertentu sebelum penutupan dapat diproses. Pastikan kita membaca dan memahami semua ketentuan yang berlaku sebelum menutup rekening giro kita di bank. Nah, itulah penjelasan mengenai operasional giro. Uh, Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, teman-teman sekalian dapat menyaksikan atau menonton video di pertemuan berikutnya. Nah, akhir kata Dira mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang salah dalam video kali ini, Dira mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang lainnya agar lebih mengetahui mengenai operasional giro. Sekian kata, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.